Rahayu, rahayu, rahayu untuk saudara-saudaraku semua sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kali ini saya Mbak Ageng ada di situs Jogodolok, sebuah situs purbakala di tengah kota Surabaya. Ya, lagi halan-halan sore. Ya, di sini ada tulisannya Arca Jogodolok, Jalan Taman Apsari. Ya, tepatnya di kota Surabaya. Ya, inilah suasana gapura depan patung Jogodolok. Ya, dan coba kita masuk ya. Ya, kita masuk disambut dengan dua arca, dua pala. Ya, ada pohon beringin yang diselimuti dengan kain hitam. Ya, di sini juga ada arca Ganesha. Ya, ada arca Ganeshanya juga. Ya, semua pohon di sini diselimuti dengan kain warna hitam dan putih. Nah, ya, inilah suasana di situs budaya Jogodolok. Ya, coba kita masuk ke dalam. Nah, di situ juga ada Linggayoni. Ada Linggayoni di sini. Juga ada batu-batu prasasti dengan lukisan-lukisan tanda cakra dan bunga padma. Ya, inilah suasananya di patung Jogodolok, Surabaya. Ya, coba kita halan-halan keliling. Rahayu, Bu. Nah, kebetulan ada Pak D Agus di sini. Rahayu, Pak D. Nah, bagaimana kabar? Baik-baik. Dari halan-halan, Pak D. Iya, tadi ini lagi halan-halan. Ini kok saya itu agak heran, belum tahu di mana di sini itu terdapat pepohonan yang diselimuti dengan kain berwarna hitam dan putih ini. Ini maksudnya bagaimana ya? Dan ini merupakan ajaran dari mana ini, Pak? Iya, gimana penjelasannya? Jadi gini ya, Pak. Sebenarnya hitam putih ini kalau menurut saudara kita yang dari Bali, iya, ini namanya Dua Rua Bineda. Dua Rua Bineda. Iya. Ini jangan disamakan dengan ajaran saudara kita yang dari Chinese itu, yang Yin dan Yang. Enggak, bentuknya kan gambarnya sudah beda. Iya. Sudah beda. Iya. Yang jenengan tanyakan tadi itu sebenarnya bukan ajaran Yin dan Yang, tapi ini murni Dua Rua Bineda. Dua Rua Bineda. Kalau ajaran Yin dan Yang itu biasanya berbentuk bulatan, berbentuk bulatan. Nah, di situ kan ada gambaran di mana ada hitam, di situ ada putih. Di mana ada putih, di situ ada titik hitam. Nah, itu nggak sama dengan ini. Sama juga dengan tidak sama dengan ini. Rua beda ini. Bukan, nggak sama dengan nggak sama ya? Rua Bineda nggak sama. Iya. Nah, sekarang kalau Mbak
Ageng mau tahu sebenarnya ajaran ini maksud apa tuh, gambar ini maksudnya apa kok? Kenapa kok warnanya cuma hitam dan putih? Iya. Ya. Itu kalau menurut ajaran Nusantara yang saya dulu dapat dari Romo Ageng, guru spiritual saya. Iya. Ini menurut ajaran Nusantara. Iya, ajaran Nusantara. Jangan dihantamkan ke ajaran saudara-saudara kita yang mempunyai pedoman atau aliran yang lain. Yang lain punya gambar yang sama. Iya, gitu. betul. Ini asalnya itu dari Aji, Saka, Dora, dan Sembada. Ada kaitannya dengan Aji Saka juga. Iya, ajaran Aji, Saka, Dora itu satria yang berbaju hitam. Iya. Sembada itu satria yang berbaju putih. Berbaju putih. Nah, itu sebenarnya cuma simbol. Cuma simbol saja ya. Bukan satria yang itu bukan. Iya, simbol, sebagai simbol saja. Sebagai simbol saja. Iya. Jadi maksudnya gini loh, Mbak. Iya. Kita ambil nggak bisa dari ajinya ya, pasti dari Dora dan Sembada itu satria hitam dan satria putih itu tadi. Iya. Bukan satria baja hitam ya, Mbak. Satria hitam. Jadi satria hitam. Iya. Awal mula orang itu kan nggak pernah bisa putih dulu, Pak. Iya. Iya, maksudnya putih itu kan benar. Iya. Orang itu kan pasti dari hitam dulu atau yang namanya salah. Iya. Nggak mungkin orang itu ujuk-ujuk langsung benar, itu nggak mungkin. Iya, betul orang sekali. itu pasti salah dulu. Iya. Mohon maaf saya lempar ke sana, katanya saudara kita yang muslim al insanu ma'al khotok gitu ya. Iya, katanya manusia itu tempat salah dan dosa. Ya memang benar. Iya, manusia itu nggak mungkin benar, Mbak, kalau dia nggak salah lebih dulu. Nah, ya di situ itu proses kehidupan orang di mana dia menjalankan satu kesalahan dulu. Ya. Makanya saya gambarkan di situ Romo Ageng dulu itu bilang sama saya, itu sifat satria hitam yang ada di dalam diri manusia. Iya. Dia mempunyai sifat yang buruk. Mungkin kalau saudara kita yang Islam itu orang ini masih senang menjalankan yang namanya sifat lawama, mutmainah, supia, dan amarah. Pokoknya hidupnya itu nafsu tok yang jalan. Nafsunya saja. Nafsu tok, wis gak peduli bener. Pokoknya nafsu tok. Iya. Lawama misalnya sifat serakah. Pokoknya aku kaya, wis nggak peduli itu dari maling, dari korupsi, dari apa, pokoknya aku kaya. Nah, Iya. Nanti supia pun juga begitu. Kalau dia mau seneng, wis pokoknya seneng. Nggak peduli senangnya itu dari minum, dari apa, melacur atau dari apa, pokoknya seneng. Nah itu, ini gambaran yang hitam itu. Nah, kalau orang ini nanti lama-kelamaan sudah bosan dengan yang namanya menghayati dan memperjalankan nafsunya, ya dia nanti akan mencari yang namanya hidup yang sebenarnya itu yang gimana. Nah, itu kalau nanti petunjuk Tuhan masuk, petunjuk Gusti Tados itu tadi masuk, atau kalau saudara kita yang muslim itu apa, Mbak, hidayah ya. Hidayah, Dia akan mulai ketemu dengan yang namanya satria yang putih ini, Pak. Iya, yang putih, ketemu putihnya. Sifat baik. Iya. Jadi kalau dia mau kaya itu ya nggak apa-apa, tapi harus bagaimana. Kalau dia mau senang itu ya nggak apa-apa senang, tapi senang yang bagaimana. Dia sudah mulai bisa membedakan ini. Nah, ini yang disebut ini. Lah, tapi orang seperti ini apa sudah benar? Belum. Soalnya orang itu kalau masih membedakan antara kotak hitam dan kotak putih, orang ini nanti akan terjebak yang namanya benar dan salah gitu loh. Benar dan salah, halal dan haram, neraka dan surga, urip enak sama urip gak enak, urip mulya karo urip sing soro, wong goblok karo wong pinter. Nanti terjebak di situ terus. Nah, terus harusnya bagaimana? Nah, karena dia belum bisa ngelebur. Jadi intinya dia itu saklek, benar ya benar, salah ya salah. Batil ya batil, hak ya hak. Nah, ini di Warwa Bineda ini gitu loh, Pak. Iya. Mereka tegas, Mbak. Tegas. Salah. Kalau hitam ya hitam, kalau putih ya putih. Itu kan maksudnya, lek bener yo gawin bener, lek salah yo salah no. Ojo bener Mbak gawe salah, jangan salah kamu benar-benar kan. Nah, ini benernya bagus, Mbak. Itu tatanan yang paling dasar dari ajaran Kaluhuran yang saya dapat dulu dari Romo Kulo, Romo Ageng itu yang mengajarkan masalah ini. Lalu di atasnya ajaran Dua Rumbeda ini apa? Masih ada lagi di atasnya? Kalau orang itu sudah paham benar dengan Dua Ruwa Bineda, kemudian dia bisa melebur antara hitam dan putih itu tadi, akhirnya jadi seperti simbol saudara-saudara kita yang orang Chinese itu. Jadinya yin dan yang. Yin dan yang. Sebenar-benarnya kamu, kalau tak cari pasti ada salahnya.
sesalah-salahnya kamu, kalau mau kita cari kebenarannya pasti ada benarnya, Mbak. Iya, iya. Jadi kalau apa ya, Mbak ya? Kebetulan saya sendiri kan guru bahasa Inggris ya, Mbak. Iya, Kalau orang-orang barat sana bilangnya itu no one is totally good and no one is totally bad. Iya. Jadi maksudnya apa sih, Mbak? Nggak ono menungso itu yang total bener, itu nggak ada, Mbak. Nggak Iya, ada iya, manusia itu yang total salah, nggak ada. Iya, iya. Orang bener itu pasti ada salahnya, Mbak. Masih Kalau kita ada mau cari salahnya, pasti, iya. Mbak. Dan orang salah pun kalau kita mau cari kebenaran dari kehidupan orang itu pasti juga ada bener. Masih ada benernya juga. Nah, saudara kita yang di sana, yang di luar itu kan kadang-kadang ngukumin orang gitu, Mbak. Iya. Kalau orang sudah jahat, terus dianggap orang ini total Udah. jahat gitu ya, itu nggak Udah, bener. salah Mbak. tok isi. Nah, isinya salah tok gitu nggak Ya, bisa. Kalau sudah bener, terus dipuja-puja, seakan orang itu nggak pernah bisa salah, nggak pernah berbuat salah, itu pun juga nggak benar. Karena nggak ada orang itu yang total salah, orang yang total benar itu nggak ada. Iya, iya. Nah, itu sudah di atasnya ini, Mbak. Di Sudah atasnya di atas dua ruah bineka dua ini. beda. Iya. Karena orang ini sudah bisa menyatukan. Ya. Kalau waktu dia di dua ruang bineka, Mbak, dia akan hidup di situ terus. Pokoknya putih, hidupnya kaya, mesti hidupnya enak. Kalau hitam, hidupnya marat, pasti hidupnya susah. Nah, itu orang ini. Tapi kalau di sini ada yang enggak, Pak. Orang ini pegang uang ya tetap bisa seneng. Nggak pegang uang ya tetap bisa seneng. Iya. Jadi intinya itu dia diletakkan di gelap juga bisa nyaman gitu. Iya, iya, betul sekali. Diletakkan di terang, dia juga bisa nyaman. Itu. Ya di situ. Sebetulnya dua ruah bineka ini juga ruah ya, Pak? dua ruah ya. Iya, ruah, bukan ruang ya, Mbak. Iya, dua ruah bineka. bineka ini juga ada ajaran yang dari Nusantara, juga ada yang ajaran dari luar, dari Hindu. Ya, setahu saya, saudara-saudara saya di Hindu itu tahu ajaran ini namanya Iya. dua ruah bineka. Enggak mungkin enggak gitu. Iya, ini iya. simbolnya, ini simbolnya, Pak. Merupakan suatu simbol dari agama Hindu yang menyatakan antara kebaikan Dan kebenaran dan itu kebenaran harus itu, ditempatkan iya. pada tempatnya atau porsinya masing-masing. Iya, iya. Peletakannya itu harus jelas gitu loh, Pak. Iya, iya, betul Ya sekali. mungkin saudara-saudara, bukan mungkin ya, Pak, saya pastikan iya, Iya. bahwa saudara kita yang Hindu itu maksudnya ngajarkan. Kamu Iya. harus bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Mana yang salah. Kembali ke omongan saya tadi loh, Pak. Iya, iya. Yang benar itu jangan disalah-salahkan. Iya. Yang benar-benar salah ya jangan dibenar-benarkan. Iya. Kalau iya. orang Jawa kan ngomongnya apa, Mbak? Sing bener-bener no, sing salah no gitu loh, Pak. Iya, Ojo iya. salah Mbak bener-bener no, terus yang bener Mbak salah no. Iya, iya. Itu berarti kamu nggak ngugemi ini, kamu nggak Iya. berpedoman kepada ini, kamu mencampur adukan, katanya saudara kita yang Muslim gitu, Pak. Iya. Kamu mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Kamu Iya, nggak bisa iya. membedakan antara yang benar dan yang salah. Iya. Kalau orang tua Nusantara, ya Romo Ageng dulu bilangnya ya itu tadi, Mbak. Awakmu kudu ngerti di sing olo, di sing becik. Soalnya wong becik iku mesti ketetik, wong olo iku mesti ketoro. Ketoro. Istilahnya Begitu becik, toh? ketitik, Olo olo ketoro. Maksudnya kalau kamu memang benar, orang tuh pasti tahu bahwa kamu benar gitu. Iya, iya. Kalau iya. kamu itu olo, kalau kamu nggak benar, pasti orang tuh tahu bahwa kamu itu nggak benar gitu. Jadi tolong kalau kamu mau hidupmu selamat ya jangan kamu campur adukkan antara kesalahan dan kebenaran itu tadi. Iya, iya. Kalau memang kamu tahu ya bahwa ini tuh nggak benar ya sudah, jangan kamu jalankan. Kalau kamu tahu bahwa ini tuh benar, jalankan. Itu Iya, aja. iya, iya. Itu sebenarnya simpel, Pak. Ajaran Nusantara itu simpel. Ajaran Nusantara simpel. Toh meskipun dari ajaran ini ternyata kok di ajaran Hindu ada ya, kok di ajaran Chinese Yin dan Yang kok ada ya, kok hampir serupa dengan ajaran Nusantara kuno. Iya. Terus mana yang lebih tua? Itu nggak usah dibahas, Mbak. Yang dibahas itu kebenarannya aja. Kebenarannya Nggak usah saja. dicari. Iya, Ini iya. mana yang lebih tua? Ini mana? Orang Hindu yang ngajarin orang Jawa atau orang Jawa ngajarin orang China atau orang China yang ngajarin orang Hindu, nggak usah dibahas itu, Mbak. Iya, Yang iya. jelas antara kita orang Nusantara kuno, saudara-saudara kita di Bali yang orang Hindu dan orang-orang saudara-saudara kita orang Chinese yang Iya. punya simbol Yin dan Yang, Iya. kita tuh sama-sama memegang kebenaran itu. Karena Iya. memang ajaran itu benar gitu, Iya, Mbak. memang Benar, ajaran benar iya. luhur dari Luhur, iya. Nusantara ini. Iya. Iya. Iya, Iya. ya itu. Ya, ini saya baru tahu. Selama ini saya selalu bertanya-tanya,
Maksudnya apa? Maksudnya apa kain kok? Hitam dan Kain putih hitam itu dan maknanya putih ini apa, maksudnya disapukan apa? di pohon-pohon Iya. ini. Kenapa kok nggak dibuntel sama kain hitam tok? gitu, Ya, Mbak? iya, Kenapa maksud kok saya kain gitu. putih tok atau kain merah gitu, Mbak? Oh, ternyata Ada maksud ya, ada Mbak? maknanya tersendiri. Ada makna, Mbak. Iya. Karena kita itu kan seperti itu. Iya, orang-orang Jawa kuno itu, Mbak ya, orang-orang Nusantara. Beliaunya ya, Pak, mulai dari Poro Agung, leluhur suci yang danyang kaki danyang ini danyang, sesepuh bini sepuh. Beliau semua itu nggak pernah meninggalkan sesuatu itu yang tanpa makna, Pak. Iya. Nggak ada. Beliau itu pasti memberikan sesuatu ke anak turunnya itu dengan makna-makna. Makna-maknanya ya lewat seperti gambaran-gambaran begini. Iya, betul Pak. sekali, betul sekali. Iya, tinggal kita tuh tahu nggak ini maksudnya apa sih gitu. Harusnya kita Loh, gali harusnya ini. kita gali. Iya. Nah, anak-anak sekarang itu kan harusnya kita ajari seperti itu, Mbak. Iya, Jadi iya. jangan dipikir ini hiasan loh, Mbak. Iya. Supaya nggak kelihatan akarnya gitu dong. Mbak. Jangan gitu. Iya, bukan, iya, bukan iya. hiasan ini, Mbak. Bukan hiasan. Iya. Ini ajaran. Iya, makanya dari depan tadi saya itu waktu mau masuk, begitu masuk kok ini banyak kain berwarna hitam dan mulai dari putih. luar sana Iya, itu, Mbak, ya. iya semuanya ada ini. Semua pohon itu Iya, diberikan disarungi. ya disarungi. Iya, kain warna hitam dan putih. gitu Iya, ya. ternyata mempunyai makna yang sangat dan Dalam, sangat Pak. dalam sekali. Sangat dalam, Pak. Iya. Dan namanya kain ini dua ruah bineda. Dua ruah bineda. Iya. Ya. Jadi di situ ruah itu mungkin maksudnya ruang. Ya mungkin kalau di ajaran saudara kita yang Muslim itu kayak di Al-Quran itu al-hujarat, sekat-sekat. Sekat-sekat. Nah, al-hujarat itu kan sekat-sekat, artinya kamar-kamar. Iya. Ya, dengan bisa lihat, Pak, artinya al-hujarat itu di Quran apa? Sekat-sekat atau kamar-kamar. Mungkin ya maksudnya seperti ini, Pak. Iya, Tapi iya. kita iya. harus bisa menyekat, Iya. bisa memasukkan Memilah-milah, dalam satu ruangan. iya. Nah, itu tadi bahasanya, Pak. Iya. Harus bisa memilah-milah. Yang benar yang bagaimana, yang nggak benar yang Iya. bagaimana, ya itu, Pak. Ya, dengan ini nantinya semoga generasi kita yang lagi uri-uri dan cinta adat dan budaya Nusantara lebih jelas Nah, dengan uraian saya ini, iya, Pak. dengan dua ruah rumbeda ini. Iya, dua bineda. Ya. Iya. Sulit ya, Mbak, yang mengucapkan. Iya, namanya. ya, masih baru mengenal kali ini. Ya, saya sendiri baru kali tahu hari ini. ini ya, Pak. Iya. Iya, kalau ini namanya dua ruah bineda. Dua ruah bineda. Ruah ya, Mbak. Ruah, Bukan ya. ruang ya. Iya, Ya, iya. dua ruah bineda ya itu. Nah, kalau Mbak Ageng tanya, kenapa harus seperti ini, Pak De? Ya, gini loh, Mbak ya. Iya. Leluhur kita tuh kan ngajarinnya gini. Kamu nggak usah bingung menjadi orang benar. Kamu nggak usah bermimpi menjadi orang benar. Iya. Karena itu kan hubungannya dengan laku. Iya. Kalau kamu belum tahu ilmunya untuk membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar, ya ini dua ruah bineda ini. Maksudnya itu kamu belajar dulu gitu. Kamu cari ilmu dulu untuk bisa membedakan mana yang namanya benar, mana yang namanya salah. Gitu loh, Pak. Iya. Endi sing ngolo, endi sing becik. Lah kalau kamu sudah tahu mana yang benar, mana yang salah, kamu sudah tahu mana yang becik, mana endi sing ngolo, ya kan? Kita sudah paham benar endi sing becik, endi sing ngolo, ya baru kamu bisa menjalankan atau laku itu tadi. Iya, iya, iya. Ya kalau kamu dua ruah bineda aja belum paham terus kamu mau bermimpi jadi orang baik, lah kamu sadar yang kamu lakukan itu sudah benar apa enggak? Iya. Wong kamu nggak ngerti kok benar Makanya sama salahnya. dikatakan baik itu harus tidak baik dulu. Lah, iya. Itu tadi. Kamu Iya. akan jadi orang baik selama kamu itu sudah betul-betul tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Iya. Nah itu. Makanya ya saya bangganya ya, Mbak, ya, jadi putra Nusantara itu di situ. Iya. Dengan hanya simbol yang semacam ini aja kalau kita bicarakan nggak ada habisnya, Pak. Iya. Panjang banget. Iya, memang benar. Iya. Begitu hebatnya nenek Ajaran moyang leluhur, iya, nenek kita moyang dulu itu. Nusantara kita dulu itu. Iya. Jadi beliau-beliaunya itu nggak terlalu banyak omong. Kamu tak kasih gambaran yang seperti ini. Coba aku tanya, sampai di mana yang namanya logika pikiran kamu dan analisa perasaan kamu tentang gambar yang aku berikan ini? Iya, iya, betul. Iya. Memang kalau kita ngomong secara singkat, alah ini simbol antara benar dan salah.
sudah habis gitu. Udah habis. Tetapi kan ya perlu digambarkan. Iya, Kalau memang ini simbol benar dan salah, kenapa harus dipetak-petak? Harus disekat-sekat. Kenapa harus disekat-sekat? Iya. Kenapa kok nggak dibikin kayak bendera merah putih? Yang atas hitam, yang bawah putih. Kenapa nggak gitu? Ayo, pertanyaan ini kan berarti bisa dipertanyakan, kenapa harus dipetak-petak? Ini kan juga simbol ya Mbak, bahwa manusia itu nggak mungkin bisa putih terus Mbak. Kadang manusia itu sekarang putih, besok hitam lagi, besok ke kiri jadi hitam, besok lagi ke kanan jadi putih. Loh, kan nggak mungkin orang itu putih kan nggak mungkin. Iya, betul sekali. Iya toh? Iya. Ada orang yang kayak gitu, hidup itu terus hitam kan nggak mungkin gitu loh Mbak. Pasti ya hitam, putih, besok hitam, besok putih, hitam lagi. Jadi itu artinya yang disekat-sekat antara hitam dan putih itu perjalanan hidup. Iya, perjalanan hidup manusia. Iya, bahwa manusia itu pasti melintasi itu. Makanya Mbak, kita itu jangan menuntut orang itu untuk selalu benar. Iya. Ya dari ini loh Mbak. Iya. Bisa jenengan tak suruh putih terus. Nah, iya, betul sekali. Orang pun juga jangan ngecat orang, ngakimi orang bahwa ini orang jahat. Apa orang ini bakal jahat terus? Bakal hitam terus sepanjang hidupnya, kan nggak mungkin. Gitu loh Mbak, kan nggak mungkin toh. Namanya orang itu kan pasti yang namanya hidup kok. Kadang orang ini bisa benar, nanti tahun depan bisa salah, habis itu dia bisa benar lagi. Ya ini yang dilihat. Kalau saudara kita yang di Bali kain-kain kayak gini ini kayaknya wajib Mbak. Sudah wajib malah di sana ya. Iya, yang saya pernah tinggal di Bali kok Mbak. Di mana-mana, di Pulau, pasti kain ini. Itu untuk apa sih Mbak? Supaya kita itu ingat gitu. Selalu ingat, jadi di mana-mana dipasang. Iya. Sesuatu yang divisualisasikan itu kan akan terus mengingatkan kita Pak. Iya. Kita mau berbuat jelek, tuh ingat Dua Rua Pineda. Iya. Ya. Yang kamu lakukan sekarang itu baik apa enggak? Begitu kita mau berbuat begini, itu lihat. Iya. Ya, itu loh, Mbak. Ya di situ itu. Iya. Itu maksudnya. Ya, pertemuan ini tadi sangat membawa hikmah yang besar ya, Mbak ya. Besar sekali. Terutama bagi Mbak yang belum tahu persis. Baru kali ini juga banyak dari saudara-saudara kita, generasi muda kita seperti saya ini yang kurang paham dengan masalah Dua Rua Pineda ini ya. Ya ini kapan-kapan harus dilanjutkan lagi dengan pencerahan panjenengan yang lain Pak D. Ya monggo Mbak, kalau kita ada waktu atau kita kebetulan ketemu di mana nanti kita lanjutkan ke atas tadi ya. Tadi kan kita masih membicarakan antara benar dan salah, satria hitam dan satria putih. Itu soalnya itu kalau nggak disatukan Mbak, kita terus di dalam kehidupan kita di Dua Rua Pineda ini, kita nggak bisa tenang loh Mbak. Meskipun kita sudah tahu benar dan salah. Soalnya kita ribut terus. Selalu ribut antara benar dan salah. Maaf seperti sekarang sekarang loh Mbak. Kita nyalakan ini, kita bener-benerkan ini. Kita condong ke situ yang kita sangka benar. Kita nggak seneng sama yang ini karena kita merasa ini yang salah. Masa kita mau hidup kayak gitu Mbak? Pak yang sore itu dibingungkan dengan yang namanya benar dan salah. Padahal benar dan salah itu kan sebenarnya silih berganti dong. Silih berganti. Betul sekali. Sekarang Mbak Ageng muji-muji saya, muja-muja saya, Mbak Ageng berkeyakinan bahwa saya orang yang benar itu kan sekarang. Iya, 2-3 tahun lagi saya juga tetap kayak gini. Belum tentu kok Mbak. Mungkin juga ada hitamnya. Ada hitamnya. Sama Mbak kalau saya balik. Sekarang ini saya menurut Mbak Ageng itu saya ini orang jahat, orang yang nggak beradab, nggak berperi kemanusiaan. Kan sekarang. 2-3-5 tahun lagi saya juga tetap kayak gitu. Itu loh Mbak. Makanya wong Jawa ku lek ngarani karo wong kan gitu, Mbak. Lek benci karo wong aja nemen-nemen. Durung karuan lek wong iku gak iso dadi wong apik. Lek seneng karo wong ya aja nemen-nemen, durung karuan lek wong iku gak iso tumindak ala. Iya, betul sekali. Betul ya, Mbak? Betul sekali. Jangan leluhur kita itu. Orang namanya leluhur, Mbak. Para agung leluhur suci itu masa ya ada orang yang bodoh. Beliau itu ngasih ajaran nggak ngawur, Mbak. Beliau itu ngasih wejangan nggak ngawur gitu. Apa yang mereka wejang, beliau wejangkan kepada anak turunnya itu kan berdasarkan dawuh tuh Mbak. Berdasarkan dawuh. Iya, yang dimaksud dengan dawuh itu kan bukan bukan dari akal pikirannya beliau itu kan enggak. Itu kan sasmito gitu loh. Iya.
mungkin beliau-beliaunya itu bertapa terus mendapat simbol yang seperti ini, ya kan, di dalam pertapaannya atau keheningannya itu tadi ada banyak dawuh atau pitados suci ya. Mungkin kalau saudara kita yang Islam itu bilangnya hidayah, Mbak ya. Wahyu ya. Kalau di Nusantara kan nggak ada wahyu, Mbak, yang ada kan wangsit. Wangsit, iya, wangsit ya, Mbak. gaib. Nah, wangsit ya. Bukan WC ya, Mbak. Bukan. Sama dengan ini, Mbak. Dua Pineda itu ada. Ya hati-hati ya, Mbak ya. Iya. Orang kalau spiritual itu bisa mendapatkan wangsit, bisa mendapatkan WC. Kalau wangsit itu pasti dawuh yang mengarah kepada kaluhuran, tapi lek WC itu biasanya WC ekolo, Mbak. BC-ane barang nggak bener gitu. Oh, gitu ya. Iya, ya ini juga lari ke sini juga. Iya, kan? iya, betul sekali, betul sekali. Iya, kamu ngomong begini ini berdasarkan wangsit atau berdasarkan WC? Iki wangsit dawuhne Gusti apa iki WC ekolo? Ya takutnya itu kalau kita ngomong spiritual kok ngomongannya nggak karuan, saya pikir orang ini bukan dapat wangsit atau dawuhne Gusti, orang ini dapat WC ekolo. Dari wisiknya kalau barangnya nggak bener yang membisikkan. Nggak bener. Iya. Omongannya itu kelihatannya bener, Mbak. Begitu kita ikuti kita malah nggak selamat gitu loh, Mbak. Itu namanya WC gitu. Makanya leluhur bilang ojo percaya tembung manis, sing dikuatirno lek iku wisi ekolo. Iya. Omongane wong iki ketokane bener, omongan orang ini kelihatannya benar, Mbak. Iya. Kelihatannya benar, semuanya demi rakyat, semuanya demi jamaah. Tapi hasilnya semuanya lo demi dirinya sendiri, Mbak. Ini yang kacau ini. Ini kan orang-orang kayak gitu kan kita jumpai, Mbak. Iya. Terima kasih, Pak D. Oh iya. Iya, Mbak. Tadi dapat wejangan banyak ini. Iya, sama-sama, Mbak. Iya. Ini mau pulang, Mbak? Iya, mau pulang ini soalnya sudah mau hujan ini. Iya, Mbak. Rahayu, Pak D ya. Rahayu. Salam itu aja ya, Mbak. Kurang lebih dari apa yang saya bicarakan itu ya dinilai sendiri aja. Iya. Usah diributkan masalah salah dan benarnya, coba di logika, coba dianalisa benarnya di mana dan salahnya di mana. Karena saya sendiri juga yakin apa yang saya ucapkan juga nggak 100% benar. Tapi saya juga yakin nggak 100% salah. Namanya juga manusia. Jadi diambil sisi benarnya aja. Jadi cari-cari mana kesalahannya. Iya. Ya monggo, Mbak, kalau mau. Iya, rahayu. Rahayu.